takut jika Nada menolaknya. Malam yang dinantikan. Pagi ini Nada terlihat begitu bersemangat. Semalam, pijatan dari suaminya mampu membuatnya lebih rileks dan pagi ini kepala sekaligus tengkuknya sudah tidak merasakan berat sama seperti kemarin. Nada berjalan menghampiri Faisal. "Terima kasih ya, Mas." Nada tiba-tiba melingkarkan kedua tangannya ke perut suaminya yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. "Terima kasih untuk apa, Dek?" "Terima kasih karena kemarin sudah memberi fasilitas pijat gratis untuk aku." "Hehehe. Walah, iya sama-sama sayang. Udah ndak sakit lagi kepala sama tengkuknya?" "Alhamdulillah ndak, Mas. Nanti kalau sakit minta tolong lagi ya." "Lagi? Oke bisa diatur tapi ada plus-plusnya ya." Goda Faisal. "Apa sih, Mas? Aku terlalu dini untuk berpikir sejauh itu." Ucap Nada yang pura-pura tidak paham maksud suaminya. "Ya udah, kalau masih dini nanti Mas ajarin sampai bisa, tapi janji harus nurut ya. Gak boleh ada drama. Mes." Nada yang merasa terancam mencoba melepas pelukannya. Faisal dengan sigap menahan kedua tangan Nada agar masih tertahan di perutnya. Mau kemana kok dilepas? Janji dulu sama Mas." "Mas Faisal nakal." "Nakal dari mananya? Gimana ini?" "Janji ya." Faisal memegang tangan Nada lalu berputar dan langsung mendekap istrinya. Faisal menangkup kedua pipi istrinya lalu menatap fokus kedua bola mata Nada. Jantung Nada berdegup kencang, tatapan suaminya itu memang sudah dapat diartikan meminta sesuatu yang lebih. "Mes," ucap Nada lirih. Faisal semakin mendekatkan wajahnya. "Dalam mau ya? Nanti aja, Mas. Sekarang pemanasan dulu ya." Tanpa menunggu persetujuan, Faisal langsung memajukan bibirnya lalu melumat pucuk merah bibir istrinya. Tangan kirinya memegang tengkuk sang wanita sedangkan tangan kanannya bergerilya kemana-kemana. Nada begitu menikmati permainan suaminya. Bahkan ia mendadak kehabisan oksigen, nafasnya sedikit tersengal akibat ulah suaminya yang tidak memberinya jeda untuk bernafas. Nada memejamkan matanya begitu meresapi, rasanya Nada juga tidak ingin mengakhiri momen romantis itu. Faisal baru menyadari ia sudah berpakaian rapi dan harus segera berangkat ke sekolah. "Maaf ya, Dek, kita harus akhiri. Diterusin nanti ya, Mas sudah harus berangkat." Faisal mengusap lembut sudut bibir istrinya. Faisal sendiri merasa tidak enak dengan Nada. Nada mengangguk. Faisal memeluk tubuh istrinya sangat erat. Andaikan hari ini hari libur, mungkin Faisal akan menghabiskan waktunya di kamar bersama sang istri. Dipeluk erat oleh suaminya, Nada terdiam sejenak sambil menikmati harumnya parfum sang suami. "Cup." Faisal menyematkan kecupan di pucuk rambut Nada. "Dek, Mas berangkat dulu ya." Nada melepas pelukan suaminya. "Iya, Mas." Nada mengambil tas ransel milik Faisal lalu memberikannya. "Ini Mas tasnya, hati-hati ya. Semangat ngajarnya." "Siap, makasih ya, Dek. Kamu juga semangat kerjanya. Semoga dimudahkan ya. Sampai ketemu nanti sore sayang." "Engge, Mas." Nada ikut mengantar suaminya sampai pintu depan. Setelah suaminya berangkat, Nada membantu Umi Ida sebentar, lalu ia bersiap-siap untuk berangkat kerja. Pukul 4 sore deru suara mobil Zaka datang. Alisa sangat senang suaminya pulang tepat waktu sesuai yang telah dijanjikan. Alisa menunggu Zaka di depan pintu untuk menyambut suaminya yang baru saja datang. Perkara hanya membawakan tas suaminya saja, ia senangnya bukan main. Menurut Alisa hal-hal kecil tersebut memang harus dibiasakan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Alisa meraih tang suaminya lalu mencium dengan takjim. "Ya Allah, kangen nih." Karena saking rindunya Zaka kepada sang istri, ia langsung menarik dan mendekap tubuh sang wanita. "Aku juga kangen sama Mas Zaka." Alisa merasa nyaman dipeluk oleh Zaka, namun lama-kelamaan Zaka semakin mengeratkan pelukannya. "Mas, jangan erat-erat peluknya, aku ngap." "Hehehe, maaf sayang." Zaka merengangkan pelukannya. Mereka lalu berjalan bersama menuju kamar. "Habis ini mandi ya, Mas, aku udah siapin air hangat."
Alyasa membantu melepaskan kancing suaminya. Mendapat perlakuan lebih dari Alisa tentunya membuat Zaka menjadi tambah salah tingkah sendiri. Zaka menangkup kedua pipi istrinya lalu menghujani ciuman di setiap sisinya. Ya Allah, ditinggal 1 hari kok makin cantik aja sih kamu yang mas gak kuat yang kalau kayak gini. Puji Zaka dengan maksud lebih. Ingat calon anak. Alisa hanya tersenyum dan langsung berlalu pergi meninggalkan Zaka. Dasar bucan, diajak romantis malah ditinggal pergi. Gumam Zaka sambil melihat kepergian sang istri, mungkin ucapan Zaka barusan masih didengar oleh Alisa. Namun Alisa tidak meresponnya. Keluar dari kamar mandi Zaka sudah disiapkan baju ganti oleh Alisa. Ceklek. Astagfirullahaladzim. Zaka kaget melihat pintu kamar terbuka sedangkan dirinya masih berlilitkan handuk. Alyasa langsung masuk. Kenapa sih mas? Kaget yang masih pakai handuk tiba-tiba pintu kamar dibuka. Lagian juga siapa lagi kalau bukan aku yang masuk gitu aja kaget. Masalahnya mas cuma lilitan handuk yang kalau melorot kamu mau tanggung jawab. Alisa sontak tertawa. Suaminya itu memang sudah memberinya kode namun Alisa memang tidak mau menanggapinya dengan serius. Karena usia kandungan Alisa masih memasuki trimester 1, ia masih merasa takut jika berhubungan dengan suaminya. Kok ketawa sih, Yang? Habis mas lucu. Ayo dipakai bajunya, habis ini mam ya, udah Alisa masakin. Masak apa, Yang? Tumis toge telur, mas. Zaka begitu nampak bersemangat. Wah, tambah subur ini kalau mamnya bareng sayang. Mas Zaka, hahaha, bercanda sayang. Setelah pulang dari masjid, Zaka dan Alisa berpamitan kepada orang tuanya untuk pulang. Ibu, ayah Lisa pulang dulu ya. Alisa mencium tangan ayah dan ibunya bergantian. Lalu mencium kedua pipi mereka. Jangan alaman sama Mas Zaka ya, kalau mau kemana-mana harus pamit, kejadian kemarin tidak boleh diulang lagi. Ucap Bu Hanah yang merangkul bahu putrinya. Iya bu, hehehe. Jangan iya-iya aja mbak, didengerin kalau ibu ngomong. Iya ya bu. Tak dengerin ini. Kalau masih nakal jangan dibolehin keluar mas. Ucap Pak Amar kepada menantunya. Hehehe engge ya, boleh ya kalau dikunci di kamar. Biar ndak lari kemana-mana. Jawab Zaka sekaligus ingin menggoda istrinya. Tentu boleh mas, ayah malah setuju. Pak Amar menanggapi dengan santai. Alisa hanya tertawa mendengar obrolan Pak Amar dan Zaka. Itu semua memang sengaja ditujukan untuk Alisa karena masalah mengunjungi pasar malam kemarin bersama Nia. Saat tengah perjalanan Alisa merayu suaminya untuk mampir dulu ke alun-alun. Alisa juga menagih janji Zaka untuk bermain skuter di sana. Karena janji harus ditepati, Zaka mau menuruti permintaan sang istri. Setelah sampai tujuan, Alisa nampak bersemangat mengandeng tangan suaminya. Suasana di alun-alun nampak ramai, banyak dari kalangan anak muda hingga tua menikmati indahnya kota saat malam hari. Yang jangan naik skuter ya, naik sepeda listrik aja, nanti mas yang bonceng. Oke mas. Karena sangat ramai pengunjung, Zaka berjalan bersama Alisa mencari sewaan sepeda listrik yang masih tersedia. Mas, sebelah situ masih ada tuh sepedanya. Tunjuk Alisa di salah satu tempat penyewaan skuter dan sepeda listrik. Iya yang. Melihat sepeda listrik berjejer dengan berbagai warna, Zaka bertanya kepada istrinya. Mau pilih warna apa yang? Merah aja mas. Oke yang. Berapa ini mas? Tanya Zaka kepada pemilik sepeda. Kalau sepeda listrik per 30 menitnya 30.000 mas, kalau mau ambil 60 menit 55.000. Jawab pemilik sepeda. Mau ambil berapa yang? 30 menit aja mas. 1 jam kelamaan. 30 menit aja mas. Iya mas. Setelah membayar, Zaka menaiki sepedanya bersama sang istri. Sepeda yang sangat minimalis. Zaka memakai helm duduk di kursi depan sedangkan Alisa duduk di boncengan belakang. Karena sepedanya sangat mini, mereka duduk sangat berdekatan. Are you ready my honey? Tanya Zaka kepada sang istri. Ready my hubby. Zaka mulai menjalankan sepeda listriknya.
Mereka memutari alun-alun berjalan pelan menikmati indahnya kota Tegal pada malam hari. Alisa menyalakan kameranya mengabadikan momen bersama sang suami, sedangkan tangan satunya melingkar berpegangan erat ke perut suaminya. Seru ya, Mas? Iya, Yang. Berasa kayak anak muda lagi pacaran. Nah, kita kan emang masih muda, Mas, tapi on the way punya buntut. Nanti kesini lagi bawa buntutnya ya, Yang. Kita naik bertiga. Hehehe, kelamaan, bah. 30 menit berlalu, mereka mengembalikan sepeda pada pemiliknya. Karena merasa lapar, Alisa mengajak suaminya untuk membeli nasi goreng yang berjualan di pinggir trotoar. Perasaan beli mam di luar terus ya, Mas. Ucap Alisa lirih di dekat telinga suaminya sambil menunggu pesanan. Nggak apa-apa, sayang. Boros tahu, Mas, kalau dihitung-hitung 1 kali makan berdua bisa buat makan 2 kali masak di rumah. Udahlah, nggak usah mikir kayak gitu. Beli mam sama niat ngalirisi dagangan orang lain biar dapat berkahnya. Gitu ya, Mas? Iya, nggak apa-apa. Semoga kita diparingi lancar rezeki biar bisa bantu orang lain, iya walaupun cuma ngelarisi dagangannya. Iya sih, tapi kalau ngelarisi dagangan tempat makan besar sama aja, Bung. Zaka tertawa, istrinya memang sangat cerdas dan pintar. Tidak semua pedagang harus dibantu, alangkah baiknya jika kita semua membantu pedagang-pedagang kecil untuk melarisi dagangannya. Dan satu lagi. Jika kita menemukan pedagang yang sudah tua renta atau anak kecil yang membantu orang tuanya, lebih baik kita jangan sampai menawar dagangannya. Bayarlah sesuai harga yang diminta, bisa jadi laba yang diambil dari hasil berdagang tersebut memang betul-betul untuk menyambung hidupnya. Sedangkan di tempat lain Nada masih setia menemani suaminya yang masih berkuat dengan laptop di pangkuannya. Tak bikinin kopi ya, Mas? Nggak usah, Dek, Ade di sini aja temenin, Mas. Masih lama emangnya? Tanya Nada sambil melirik ke arah layar laptop suaminya. Ternyata Faisal sedang membuat soal ujian. Bentar lagi ya, Dek. Adek pokoknya jangan bubuk. Iya, Mas. Nada membuka ponselnya kembali, lalu ia mengulir status milik teman-temannya. Nada tidak sengaja membuka status salah satu temannya yang memberi kode suaminya berkaitan dengan sunnah Rasul karena malam ini bertepatan dengan hari Kamis malam Jumat. Karena merasa malu dengan volume yang cukup keras, Nada dengan cepat memperkecilnya. Nada melirik ke arah Faisal. Karena merasa diberi kode keras oleh istrinya, Faisal segera menutup laptopnya. Iya, malam Jumat. Ucap Faisal sambil menaruh laptopnya di atas meja. Mas, gak gitu maksudku. Aku gak sengaja lihat status teman, Mas. Gak apa-apa, Dek, kayak gitu juga gak apa-apa. Faisal kembali duduk di tepi ranjang sambil menatap lekat kedua mata istrinya. Merasa sedang ditatap fokus oleh suaminya. Nada segera menundukkan pandangannya. Kok ditutup, udah selesai bikin soalnya? Udah, Dek, sekarang tinggal sunnah Rasul sama kamu. Glek. Mendengar kata-kata sunnah Rasul, Nada menelan salivanya. Padahal sunnah Rasul pada malam Jumat tidak selalu diartikan dengan ibadah berhubungan suami istri saja, masih ada ibadah lain yaitu membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, memperbanyak berdoa, dan masih banyak lagi ibadah yang lain. Dasar Nada yang berpikir negatif, pikirannya pun sudah traveling kemana-mana. Ya Allah, kenapa aku mendadak kaku kayak gini? Batin Nada. Dek, di dalam, Mas. Udah siap kan sunnah Rasul sama Mas? Nada mengangguk malu. Jangan malu ya, kan sama suami sendiri. Adek sini madep Mas dulu. Nada menggangkat kepalanya dan menghadap ke arah suaminya. Mas Allah, cantik banget istrinya, Mas. Jangan malu ya, kita sholat sunnah zifaf dulu. Iya, Mas. Faisal nampak bersemangat karena malam ini adalah malam yang sangat dinantikan olehnya. Faisal mengajak istrinya untuk sholat sunnah zifaf terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan. Setelah selesai, Faisal merebahkan tubuh istrinya. Lampu yang semula terang kini diganti dengan lagu temaram. Mas? Iya, Dek, gimana? Nanti pelan-pelan ya? Aku takut sakit, Mas. Di awal memang akan terasa sakit, Dek, tapi kalau udah ketagihan kamu akan minta terus sama Mas. Goda Faisal sambil mencairkan suasana agar istrinya tidak tegang. Iya, Mas Faisal. Nada memukul dada suaminya yang sudah polos. Siap ya, Dek?
Tanya Faisal lirih di telinga istrinya. Nada mengangguk. Darah wanita itu mulai berdesir, degup jantungnya sudah tidak bisa berjalan sesuai dengan batas normalnya. Bismillah, Allahumma janibnaka syaitaya ana wa janibi syait huna ma'arazak tana'a. Faisal mengukung tubuh istrinya. Ia mulai melumat bibir merah milik sang wanita, bibirnya tidak terhenti di satu sisi saja. Faisal mulai menjamah setiap inci tubuh istrinya itu. Sebuah tanda sudah muncul di sana bersamaan dengan keluarnya suara desahan dan lenguhan yang lolos. Semua itu membuat Faisal semakin bersemangat. Faisal mencoba memberi jeda agar sang istri tidak merasa tegang. Adik! Nada terdiam. Kedua netra indah itu menatap lurus ke arah suaminya. Cup! Kecupan manis itu mendarat di pucuk ranum sang istri. Ditahan ya sayang. Nada mengangguk. Faisal perlahan langsung menuju ke pemainan inti. Ah! Kedua mata wanita itu mengeluarkan butiran bening saat rasa sakit itu menghujam mahkotanya. Kini mereka berdua sudah menyatukan cinta, berharap benih yang mereka tanam akan segera tumbuh. Mereka berdua sudah bertukar peluh hingga kehabisan tenaga. Terima kasih istriku. Kecupan hangat itu disematkan di kening sang istri. Faisal menjatuhkan tubuhnya di sebelah sang istri lalu ia memeluk dengan erat. Mereka akhirnya tertidur pulas dalam pelukan mesra.